Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, wa arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna min ibadika as-salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang merupakan kumpulan daripada hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak dan pelajaran-pelajaran yang berharga dari hadis-hadis Nabi ini, dan ini merupakan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya. Semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaat beliau dan bisa masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab yang ketiga di halaman 197 dari kitab ini, yaitu tentang bab haid. Bab haid. Haid merupakan siklus yang tabi'i, yang normal bagi setiap banatu Adam, yaitu putri-putri Adam, yaitu datang bulan yang disebut juga dalam istilah fikih haid, yang menunjukkan balik dari seorang putri, kemudian berlaku siklus ini setiap bulannya. Ini pun di dalam Islam, hadirin sekalian, ada aturan-aturan petunjuk-petunjuk, di mana Allah dan Rasulnya sangat peduli tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang sempurna hingga mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan haid dan juga nifas. Dikatakan di sini menggauli istri yang sedang haid. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat ihdana idza kanat haidha fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Akhrajahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, berkata, jika salah seorang di antara kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW? Jadi hadirin sekalian, dibolehkan mencumbu istri bagi suami walaupun istrinya lagi haid, tetapi harus mengenakan kain. Artinya tidak sampai jima, tetapi dibolehkan mencumbu istrinya, mencium, meraba, seperti itu, daripada enggak sama sekali. Akhirnya keluar selingkuh, bahaya. Maka ada istrinya, dia boleh apa saja illa nikah, katanya, kecuali nikah, maksudnya illa jima, kecuali apa? Jima. Artinya Nabi menyuruh istrinya untuk mengenakan kain, kemudian
mencumbuinya. Dikatakan oleh Aisyah, tentunya siapa yang paling kuat menahan hawa nafsunya kecuali Nabi. Ya, kecuali Nabi. Artinya Nabi tahu diri ya tidak sampai jima. Tetapi terkadang seseorang, hadirin sekalian, menjimaknya. Nah ini masalah, karena nggak kuat hasratnya, nafsunya, akhirnya jatuh dalam perbuatan jima. Ya tentunya ini banyak masalah, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa jadi kena penyakit lakinya. Ya, nah itu yang berbahaya, sehingga diharamkan untuk mendatangi wanita, istri apabila dalam keadaan haid, kecuali di luar jima, mencumbuinya, menciumnya tidak ada masalah. Nah hadis-hadis seperti ini diriwayatkan oleh Aisyah, ya, yang tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini pentingnya Aisyah, istri Nabi, yang banyak hafal hadis-hadis, terutama berkaitan dengan rumah tangga. Hadirin sekalian, ini kelebihan apa? Aisyah. Ya. Pada sejarah Bani Israel, wanita haid tidak ada artinya, tidak dihargai. Ya, mereka dibikinkan tempat di luar rumah, ya, selama masa haid. Tidak boleh ikut makan bersama, suami juga tidak mencampurinya, ya, tidak menggaulinya, ya seperti itu. Ya, dianggap najis. Tapi alhamdulillah Islam tidaklah seperti itu, hadirin sekalian. Jadi boleh bergaul dengan suami, dengan anak, ya, berjumpa dengan suami asal tidak berjima seperti itu. Sebagaimana hadis Aisyah ini. Ya, dan Rasulullah SAW juga menunjukkan seorang laki-laki yang sejati. Ya, walaupun istrinya tauhid, dia mencumbuinya, tapi di luar apa? Jima, seperti itu. Jadi ini banyak sekali, hadirin sekalian, pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-169, hadis Maimunah. Ya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashir imra'atan min nisa'ihi amraha fattazarat wa hiya haid. Akhrajahu al-Bukhari. Ditegaskan juga oleh Maimunah, seorang istri Nabi juga, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau merintahkan untuk mengenakan sarung. Ia pun menggunakan sarung sementara ia sedang haid. Ya. Jadi ini tidak ada masalah, hadirin sekalian. Haid badannya, ya, tetapi maksudnya tidaklah najis, ya, kecuali ada hukum-hukum tertentu, ya, tidak boleh sholat, ya, tidak boleh membaca Al-Quran, maksudnya memegang Al-Quran mushaf, kecuali pakai apa? Glove, ya, pakai apa? Glove. Ya, glove itu kain di tangannya. Ya, ada juga sebagian ulama juga mengatakan tidak ada masalah memegang mushaf, ya, duduk di masjid, sebagaimana Syekh Yahya Al-Hajuri, seorang ulama Yaman. Ya, enggak ada masalah, wanita mukmin itu tidak najis gitu. Tidak apa? Najis. Ya, duduk di masjid pun tidak ada masalah. Ini pendapat beliau. Ya, tapi sebagian ulama, apalagi ulama Syafi'iyah, tidak boleh duduk di masjid. Kalau melintas boleh. Sebagaimana Aisyah disuruh Rasulullah untuk mengambil handuk di masjid, melintas saja ya, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh duduk di masjid kemudian belajar di masjid. Ya, ini juga pendapat hadirin sekalian, tapi ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, dan dia tidak boleh memegang Al-Quran. Membaca boleh, tetapi tidak boleh memegang apa? Al-Quran, mushaf Al-Quran, kecuali pakai mushaf. Ya, walaupun kita tidak menampik pendapat yang lain tadi seperti Syekh Yahya Al-Hajuri bahwa boleh memegang Quran, ya, boleh ke masjid. Dia punya dasar karena Aisyah waktu lagi haji bersama Rasulullah SAW, Aisyah datang bulan. Aisyah tidak diusir dari Masjidil Haram di situ, padahal tempat yang paling suci Masjidil Haram. Terbiasa wanita, katanya Syekh Yahya Al-Hajuri, ini dasarnya. Apalagi masjid-masjid selain Masjidil Haram.
Cuma tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa? Tawaf, tapi nggak diusir. Ya, ini dasarnya Syekh Yahya Al-Hajuri. Wallahu taala a'lam. Jadi perbedaan pendapat tentang masalah ini, hadirin sekalian, tentang wanita masalah haid. Ya, dasarnya dia juga firman Allah, sabda Nabi juga, al-mu'min la yanjis. Mukmin tidak apa najis. Ya, mungkin hadas. Ya, seperti dia buang angin, ya, buang buang air besar, ya dia harus bersuci dan wudu, ya, tapi badannya, kulitnya nggak ada masalah, kan begitu ya. Ini pendapat hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, tidur satu selimut dengan istri yang sedang haid. Hadis Ummu Salamah qalat, ya, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi hamilah في خميلة حدت فانسللت فأخذت ثيابي حيضتي فقالت أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة أخرجه البخاري. Dikatakan dari Ummu Salamah, juga seorang satu istri Nabi, Ummul Mukminin, berkata, ketika aku berbaring bersama Nabi dalam satu selimut, aku mengalami haid. Maka aku pergi diam-diam dan mengambil baju khusus haidku. Beliau bertanya, apakah kamu haid? Aku jawab, iya. Beliau lalu memanggilku, maka aku berbaring bersamanya dalam satu selimut. Ini juga menunjukkan bukanlah hal yang besar, hadirin sekalian. Di sini Nabi mencoba untuk menghilangkan kesan-kesan negatif ya pada wanita yang sedang haid, terutama yang dialami oleh wanita-wanita Bani Israel yang dilecehkan. Jadi kalau mereka haid tidak boleh apa? Tinggal bersama keluarganya, tidak boleh makan bersama keluarganya, tapi diasingkan. Mereka punya rumah khusus, ya, kamar khusus di luar, ya, disitulah ditaruh sampai mereka selesai apa? Haid. Ya, Islam tidaklah seperti itu. Bahkan Nabi tidur seranjang, bahkan satu selimut dengan istrinya yang lagi haid. Ya, mencumbunya, menciumnya, tetapi tidak menjimaknya. Ya, ini dalam Islam, hadirin sekalian. Sedangkan waktu haid, ini perselisihan para ulama. Ya, kapan harus haid? Ya, tergantung kebiasaannya. Ada seorang wanita selesai haid sudah bersih 7 hari, ada yang kurang daripada itu, tergantung kebiasaannya. Ya, tetapi kalau sudah lebih dari 15 hari, ya, disuruh apa? Disuruh mandi setiap sholat. Ya, disuruh mandi dan wudhu setiap sholat kalau keluar haid, karena dianggap itu tidak dan merupakan tidak apa? Darah haid, tapi darah fasad. Darah apa? Fasad. Walaupun keluar darah, tapi dia itu bukan darah apa? Haid, maka dia disuruh sholat. Sebelum sholat dia apa? Mandi, seperti itu. Tetap harus apa? Salat, bahkan suaminya boleh menggaulinya, karena itu bukan darah haid, tidak ada masalah. Hadirin sekalian. Ya, jadi di sini juga nanti masuk hukum iddah. Ya, istri yang dicerai suaminya, maka istri harus mengalami iddah. Iddahnya berapa bulan? 3 kali haid. Ya, 3 kali haid, yaitu 3 bulan. Begitu juga wanita yang tinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, bagaimana kalau misalnya ada kasus hamil di luar nikah? Adakah masa haid bagi wanita? Kalau nikah, hadirin sekalian, ketika dia hamil, maka iddahnya apa? Sampai melahirkan. Bagaimana kalau terjadi kasus yang sering terjadi zaman sekarang ini? Ya, hamil di luar nikah. Ya, boleh enggak menikah hamil dengan di luar nikah? Apakah nunggu sampai melahirkan? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ia harus sampai melahirkan iddahnya. Ada yang mengatakan tidak, karena hamil di luar nikah di luar hukum, sehingga tidak masuk masa iddah, enggak dianggap tidak sah masa iddah, karena dia di luar hukum Islam hamilnya itu. Ya,
kecelakaan ibaratnya, sehingga dia boleh menikah kapanpun walaupun dalam keadaan hamil, dan suami boleh tidur dengan istrinya, mencumbu istrinya walaupun dalam keadaan apa? Hamil, karena tidak dianggap iddah. Tidak ada iddah wanita hamil di luar apa? Nikah, sehingga boleh menikahi. Ini pendapat yang kuat karena tidak sah, tidak dianggap, ya tidak ada hukum sampai melahirkan dianggap masa apa? Iddah, karena dia asalnya tidak menikah tapi berzina, rusak sudah, tidak dianggap, tidak ada hukum, sehingga walaupun dia hamil boleh menikah, boleh apa? Menikah bersama suami, dan suami boleh berjima dengan istrinya walaupun dalam keadaan hamil. Ya, nanti anaknya dinasabkan ke ibunya, anak ibu, seperti itu. Nah, inilah hadirin sekalian masalah besar kalau seorang tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hamil di luar nikah. Ya. Sedangkan bagi wanita yang sudah haid, ya bersih sudah, bersihnya sebelum subuh. Bersihnya sebelum apa? Subuh, maka dia wajib untuk sholat maghrib dan isya. Paham ya? Dia wajib untuk apa? Sholat maghrib dan apa? Isya. Karena bisa jadi waktu isya atau maghrib udah bersih. Ya. Sehingga para ulama mengatakan begitu. Orang yang bersih sebelum subuh, maka malam itu sebelum subuh dia wajib untuk sholat maghrib dan apa? Isya. Begitu juga orang kalau sudah bersih sebelum asar, maka dia wajib untuk sholat apa? Zuhur. Ya. Orang yang bersih sebelum maghrib, maka dia wajib sholat zuhur dan apa? Asar. Jadi harus diberitahu istri, ibu atau putri-putri kita tentang masalah hukum apa? Haid. Ya. Begitu juga hadirin sekalian, dia bersih sebelum isya misalnya, maka dia wajib untuk sholat maghrib dan setelah isya wajib sholat maghrib dan isya, walaupun sebelum subuh. Ya, itu fatwa para ulama hadirin sekalian tentang wanita yang sedang haid dan bersih daripada haid. Ya. Diharamkan bagi wanita haid untuk berhubungan suami dan istri. Ya, bahkan ada sebagian ulama harus membayar kafarah. Ada yang mengatakan kafarahnya 1 dinar. 1 apa? Dinar. Ya, ada yang mengatakan 1/2 dinar. Kafarahnya wanita yang haid, kemudian dia bersetubuh dengan suaminya misalnya nafsu begitu, yang membayar kafarah suami. Ya, membayar kafarah suami. Ada yang mengatakan kafarahnya itu 1 dinar. Ya, sekarang 1 dinar berapa? Berapa? Berapa jadi? Masa sampai segitu? Enggak sampai. 1 dinar. Iya, sampai segitu bisa jadi. Wallahu a'lam, dilihat nanti ya. Katanya membayar apa? Kafarah. Ya, 1 dinar atau minimal 1/2 dinar. Jadi tidak main-main ini hadirin sekalian. Ya, asalnya memang haram, bahkan dilaknat seperti itu. Tidak boleh. Ya. Kemudian juga kalau lagi haid ditalak, maka talaknya disebut talak bid'ah. Ya, talak haram. Walaupun pendapat yang kuat tetap jatuh, tapi dosa suami. Ya, karena dia mentalaknya di saat apa? Istrinya lagi haid, ya, namakan talak bid'ah seperti itu. Walaupun tetap jatuh menurut pendapat para ulama ahli fikih. Dan juga tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh apa? Sholat, dan tidak ada qada. Yang ada qada cuma puasa bagi wanita. Ya. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah bagi banatu Adam, bagi seorang wanita dia harus mengalami siklus. Ya, masa bulan yang disebut dengan apa? Haid, mau nggak mau. Ya, untuk membersihkan badannya, membersihkan darahnya. Inilah pentingnya haid, hadirin sekalian. Kemudian juga tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Ya. Pendapat yang kuat boleh membaca Al-Quran dengan hafalannya.
boleh baca Al-Quran dengan hafalannya, karena di saat wanita lagi haid kosong, ya nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak baca Quran lagi, mudah akhirnya setan untuk masuk hadirin sekalian. Makanya dia boleh membaca Quran dengan hafalannya. Kalau dia membaca pakai mushaf, maka pakai apa? Glove. Ya, ini pendapat yang kuat juga. Ya, boleh masuk masjid melintasi, tapi tidak boleh dia duduk ya mendengarkan pelajaran. Walaupun ada sebagian ulama kita katakan tadi itu ada yang berfatwa dibolehkan walaupun duduk di masjid dan mendengarkan apa? Pelajaran, karena ini penting sekali bagi dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadirin sekalian. Ya, maka kalau sudah bersih dia wajib untuk mandi, tidak boleh dia berdusta. Sudah bersih dia ngomong saya masih belum bersih, saya masih nggak boleh puasa karena saya masih apa? Haid. Dia mendustai diri sendiri, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah bersih. Ya, makanya bagi pemula mungkin wajar. Bagi pemula wanita yang baru haid, hendaklah dia bertanya kepada ibunya, kepada saudari perempuannya, ya nanti menjadi biasa. Ya, kapan dia bersih kebiasaannya itu? Ya, dihitung dengan sesuai dengan apa kebiasaannya. Hadirin sekalian. Nah, ini hukum-hukum masalah haid yang harus dipahami oleh seorang wanita. Kita lanjutkan hadis Nabi. Hadirin sekalian, hadis Ummu Salamah qalat wa kuntu aghtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min al-janabah. Akhrajahu al-Bukhari. Ya, jadi di sini kata Ummu Salamah, istri Nabi, Ummul Mukminin, aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi. Ya, di sini menunjukkan suami istri. Ya, enggak ada masalah. Ada yang mengatakan Nabi mandi enggak telanjang, lah, telanjang. Ya, suami istri enggak ada masalah. Ya, tidak ada batasan aurat. Hadirin sekalian, boleh. Ini menunjukkan Nabi ini sangat romantis. Ya, sangat apa? Romantis sampai mandi bersama dalam satu bejana bersama istrinya Ummu Salamah, seperti itu. Padahal dia seorang pemimpin, seorang komandan pasukan perang, seorang yang sibuk. Ya, di luar dia berdakwah. Hadirin sekalian, di rumah dia masih menggauli istrinya dengan baik, ya, khayyir sama istrinya, mencumbu istrinya. Ya, ada orang baik sama orang lain, tapi sama istrinya kurang beri hak-haknya. Dibiarkan istrinya enggak dijumbu, jadi jablay, apa itu? Jarang dibelai. Ditinggali terus istrinya, miskin istrinya. Nah, tidaklah seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sangat sibuk, dia perhatian sama istrinya, sehingga keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sekalian. Kemudian di sini perempuan haid boleh mengeramasi dan menyisir kepala suaminya. Ya, ini juga membantah semua keyakinan orang-orang Yahudi ahli kitab Bani Israil selama ini, yang mengasingkan istrinya ketika haid. Bahkan diyakinkan di sini perempuan istri boleh saat haid mengeramasi, menyisir rambut suaminya. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Ya, wa kana la yadkhul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Akhrajahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, sungguh Nabi pernah menjulurkan kepala kepadaku ketika sedang di masjid, lalu aku membersihkan dan menyisir rambut beliau, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali bila ada keperluan buang hajat, ya, apabila sedang i'tikaf. Jadi memang di rumahnya Aisyah, istri Nabi ini, yang Aisyah ini memang sangat dempet dengan masjid. Rumahnya Aisyah ini. Ya, rumah istri yang lainnya mungkin agak berseberangan, agak jauh seperti itu. Ya, tapi istri Nabi itu bukan rumah, ya. Istilahnya hujurat, bilik-bilik sebetulnya. Anda bisa bayangkan sabarnya istri-istri Nabi. Ini panas loh. Arab itu panas.
bilik-bilik. Kalau rumah kan besar, ini bilik, kamar-kamar saja. Anda bisa bayangkan mereka betah di dalamnya, jarang keluar. Ya, luar biasa taatnya mereka kepada Allah dan apa? Rasulnya. Ya, ada orang rumahnya besar, nggak betah di rumah. Harem-harem nggak betah di rumah. Ya, karena ada fulus, suka ke mall, riwa-riwi sana. Keluar apa namanya tanpa hijab, atau keluar pakai apa namanya seperti pakaian laki-laki, celana dan sebagainya. Nggak betah di rumah. Ada orang seperti itu, apalagi zaman sekarang. Bayangkan istri-istri Nabi, hadirin sekalian, hidup di bilik-bilik. Seperti Aisyah, rumahnya ini, biliknya ini langsung ke masjid. Makanya Bilal ketika mau qomat, gedor rumahnya Rasul. Ya Rasulullah, salat, iqamah. Masuk Rasul, kemudian Bilal qamat. Seperti itu. Nah, waktu itu Nabi lagi i'tikaf. Ya, Nabi mungkin punya basah atau apa kurang rapi. Jadi disandarkan kepalanya begitu di pintunya Aisyah, disambut sama Aisyah, kemudian disisir. Tapi Nabi tidak masuk rumah. Tidak masuk apa? Rumah. Karena i'tikaf yang syar'i itu begitu. Ya, di masjid terus 10 hari. Sampai selesai apa? Ramadan. Kemudian paginya Nabi langsung menuju lapangan dan ngasih zakat fitrahnya itu waktu habis subuh itu. Ya. Jadi Nabi tidak keluar dari apa? Masjid. Ini i'tikaf yang syar'i. Tidak pulang ke rumah. Ya, Nabi tetap di masjid. Hadirin sekalian. Kalau ke masjid, pulang lagi masuk masjid, ini bukan i'tikaf syar'i, tapi ini hanya i'tikaf secara bahasa. I'tikaf secara bahasa itu pokoknya datang ke masjid, walaupun 1 menit, 2 jam, pokoknya datang ke masjid, diam diri. Ya, tidak bisa paginya karena kerja misalnya. Ya sudah, i'tikaf secara bahasa, insya Allah dapat pahala, dapat pahala. Tapi bukan i'tikaf yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi. Kalau i'tikaf syar'i itu sudah siap, mulai tanggal 20 masuk masjid sore hari, nggak keluar sampai Id. Hadirin sekalian, baru boleh keluar. Seperti itu. Makanya mungkin sekarang disediakan panitia, ada yang ngurusi makanannya, ya ada yang menyetrikakan bajunya, laundrynya, biasanya bayar. Tapi ada juga yang gratis. Ada yang gratis, dan ini sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang sekarang karena sibuk. Yang pegawai negeri ya susah, harus masuk paginya, keluar berarti batal i'tikafnya. Ya i'tikaf tapi secara bahasa, malam atau waktu apa? Waktu tarawih di masjid sampai jam 10, jam 12. Besoknya kerja, pulang tidur. Ya seperti itu. Nah ini Rasulullah SAW diberitahukan oleh Aisyah atau Ummu Salamah, hadirin sekalian, bahwa Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu memasukkan kepalanya ke rumah begitu. Maka Aisyah menyisir. Ya, padahal Aisyah waktu itu dalam keadaan haid misalnya. Ini tidak ada masalah. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Jadi ini rinci bagaimana Nabi berumah tangga. Sangat cinta sama istrinya, peduli sama istrinya. Ya, padahal istrinya banyak Nabi. Terus bagaimana mengatur? Ya, habis subuh Nabi datang ke rumah istri yang gilirannya. Enggak lama dia keluar menyalami istri yang lain. Singgah sebentar menyalami lagi. Ya apa bagaimana keadaanmu? Kaifa asbahta? Seperti itu. Dan begitulah cara Nabi, hadirin sekalian, mengunjungi istri-istrinya. Ya kalau mau poligami harus begitu. Jangan dibiarkan lama sebulan baru apa dikunjungi. Kalau ridho nggak ada masalah. Kalau apa ridho, saling ridho nggak ada masalah. Cuma nanti ada yang kurang komunikasi sehingga timbullah masalah akhirnya cerai. Memang tidak mudah. Ya. Nabi SAW berikan contoh bagaimana suami yang sejati itu begitu, sangat lembut sama istri, bahkan istri suruh menyisir. Bapak pernah begitu? Sisirin coba kepalaku, rambutku. Gak apa-apa, dicoba begitu. Hatta mandi bersama seperti itu. Ya, pada waktu-waktu tertentu tentunya ya. Ketika anak-anak mungkin lagi tidur seperti itu. La haya fiddin, tidak ada malu dalam masalah agama. Kalau orang pada
tuntunan syariat tidak ada masalah. Hadirin, la haya'a fid din. Seperti itu. Hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa ana haid, wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid wa mu'takif fa aghsiluhu wa ana haid. Akhrajahu Bukhari. Ini juga menegaskan lagi Aisyah radhiyallahu anha, sekali lagi masalah-masalah seperti ini Aisyah. Ya, Aisyah orangnya, ahlinya, hadirin sekalian. Masalah-masalah haid, hubungan suami istri Aisyah. Ya. Nah, Aisyah berkata, Nabi SAW pernah mencumbuku ketika aku haid. Tentunya selain jima', mencumbu itu mencium, memegang, meraba, ya. Dan beliau juga pernah mengeluarkan kepala dari masjid ketika sedang i'tikaf. Lalu aku membasuh rambut beliau dan aku sedang haid. Ya. Jadi Nabi badannya nggak di rumah, tapi kepalanya itu aja di pintu begitu, dirapikan sama Aisyah, dibersihkan sama Aisyah. Hadirin sekalian, ya ini boleh istri menjenguk istri menjenguk suami kalau i'tikaf dibolehkan. Tapi yang penting orang itu tidak boleh keluar daripada apa? Masjid. Yaitu i'tikaf yang syar'i. Hadirin sekalian. Hadis yang ke-174, hadis Aisyah. Lagi-lagi Aisyah haddathat an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi fi hajri wa ana haid thumma yaqra'ul Quran. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan badannya di pangkuanku membaca Al-Quran pada saat itu aku sedang haid. Jadi boleh bersentuhan. Bahkan Nabi membaca Al-Quran lagi, bersandar di pangkuannya apa? Aisyah sambil membaca Al-Quran, maksudnya dengan hafalannya. Nabi tidak melihat membaca mushaf. Nah, Nabi membaca maksudnya apa? Dengan hafalannya, mengucapkan dengan hafalannya. Bisa dipahami ya? Jadi inilah hadis-hadis Nabi, hadirin sekalian, tentang masalah haidnya wanita. Benar tadi memang wanita tidak najis, mukmin tidak apa najis katanya Syekh Yahya Al-Hajuri. Ya. Cuma yang enggak boleh itu enggak boleh salat, enggak boleh puasa, enggak boleh tawaf. Tapi kalau kita bersentuhan tidak ada masalah, selain jima tentunya. Ya, suami istri enggak ada masalah. Karena dia bukan najis. Ya, seperti itu. Ya, makanya ada sebagian yang mengatakan boleh wanita datang ke masjid, duduk, ya, mendengarkan pengajian walaupun dia haid. Itu pendapatnya Syekh Yahya. Tapi pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, pendapatnya Syekh Shalih Utsaimin, ulama-ulama yang lainnya, tidak boleh wanita sedang haid duduk kemudian mendengarkan pengajian kecuali melintas saja, mengambil sesuatu kemudian apa keluar lagi. Ada aidan qaul akhar, pendapat yang lain. Ya, kita hargai hadirin sekalian, tidak usah kita terlalu kenceng dalam masalah ini karena juga tidak ada nas yang kuat. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat karena katanya Syekh Yahya tidak ada nas yang kuat yang mengharuskan wanita enggak boleh begini, enggak boleh begini. Yang kuat itu cuma apa? Enggak boleh salat, enggak boleh hubungan suami istri, enggak boleh tawaf, enggak boleh apa? Puasa. Ya. Aisyah waktu haid enggak diusir sama Nabi. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Cuma dia tidak boleh apa? Tawaf. Sampai dia bersih ditunggu sama Nabi dan para sahabat. Ini mau pulang ini. Aisyah nangis. Bagaimana harus aku datang haid ya Rasulullah? Apakah kalian tinggalkan aku sendirian di sini? Ya, lah kita tunggu ya Aisyah. Nah, selesai haidnya bersih, baru kemudian Nabi menyuruh saudaranya Abdurrahman untuk mengantar dia ke Tan'im. Apa ke Tan'im? Sana, makanya di sana ada Masjid Aisyah. Cuma hanya Aisyah saja yang di sana mengawali, ya, kemudian di sana memakai ihramnya, kemudian kemudian tawaf. Hadirin sekalian. Maka di Tan'im ada masjid apa? Aisyah. Tapi sebetulnya bukan miqat. Walaupun ada yang mengatakan miqat, dipakai miqat. Cuma lebih baik kalau kita pakai miqat Ji'rana. Karena Nabi memakai daerah mana? Ji'rana.
sahabat tidak ada yang memakai di mana tan'im. Yang pakai tan'im cuma siapa? Aisyah, dan itu emergency. Seperti Allah alam. Tapi sebagian orang-orang tawaf umroh lagi pergi kemana? Tan'im karena lebih dekat. Karena lebih apa? Dekat, kemudian umroh lagi, balik lagi ke tan'im, umroh lagi, seperti itu. Ya, padahal tidak ada sahabat yang memulai dari tan'im kecuali siapa? Aisyah, karena Aisyah baru saja bersih dari haid, disuruh oleh Nabi bersama saudaranya Abdurrahman untuk menemaninya dan mulai lagi ihram dari mana? Tan'im. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadirin sekalian, berikutnya hukum madhi. Ya, apa itu madhi? Madhi cairan yang lengket ya karena nafsu syahwat. Ya, bisa jadi karena kecapean. Keluar apa? Madhi. Ya, seperti itu. Madhi najis. Ya, tetapi tidak mengharuskan mandi, cuma dibersihkan. Ya, kemaluannya, kemudian berwudu. Ya, kalau kena sarung, maka sarungnya yang kena saja yang dicuci. Yang tidak kena enggak usah dicuci. Yang kena saja, mana yang membekas itu yang dicuci, kemudian dipakai lagi. Ya. Tapi tidak mengharuskan apa? Mandi. Biasanya orang nafsu syahwatnya tinggi. Ya. Tidak ada harimnya jauh. Ya, lihat sapi itu langsung kayak gitu. Misalnya seperti itu ya. Keluar sedikit tapi bukan mani. Kalau mani beda, mani muncrat. Ya, karena hubungan suami istri atau mimpi basah seperti itu. Kalau madhi lain. Terkadang madhi itu karena capek, hadirin sekalian. Ya, maka ini najis. Dikatakan di sini hadis Ali radhiyallahu anhu, qala kuntu rajulan madza fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Dikatakan di sini dalam hadis riwayat Bukhari, Ali menantu Nabi dan juga sepupu Nabi. Ya, Ali adalah ahli bait utama. Ali dan keluarganya ahli bait utama. Ali, kemudian ada lagi Abbas, ya, kemudian keluarganya Ali bin Abi Thalib, ya, Uqail, ini ahli bait. Dan juga termasuk ahli bait zaujatun Nabi. Ya, istri-istri Nabi masuk dalam ahli bait. Tapi orang Syiah menolak. Istri-istri Nabi bukan termasuk ahli bait. Ini menyelisih hadis, menyelisih Quran. Ya, termasuk ahli bait istri-istri Nabi juga, hadirin sekalian. Ya, karena orang Syiah mengkafirkan Aisyah. Mengkafirkan apa? Aisyah. Hasil Syiah, apalagi sekarang mereka bukan bagian kaum muslimin. Syiah agama sendiri, Islam agama sendiri. Walaupun mereka mengklaim sebagai orang Islam, karena dasar-dasar hukumnya, sumber hukumnya juga berbeda, rukun Islamnya berbeda, rukun imannya juga berbeda, hadirin sekalian. Dan mereka mengkafirkan hampir mayoritas para sahabat, kecuali ahli bait. Ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dzar yang tidak kafir. Yang lainnya kafir. Ya, kita tahu hukumnya orang mengkafirkan sahabat. Ya, pada mengkafirkan sahabat kafir. Hadirin sekalian, ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi mereka juga pakai hadis-hadis palsu. Ya, tidak ada riwayat Bukhari, mereka terima. Riwayat Muslim tidak diterima. Ya, mereka punya hadis-hadis sendiri dari imam-imam mereka sendiri, yang diyakini imam mereka lebih suci daripada sahabat-sahabat. Ya, yang diyakini imam mereka, ya, kalau ngomong seperti kalamullah, bayangkan. Ada Syiah, hadirin sekalian, yang mereka sangat dengki, sangat benci sama ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan di sini, Ali berkata, aku adalah laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi. Ya, karena malu aku bertanya kepada Rasulullah. Mengingat Ali adalah menantunya, putrinya Rasul, istrinya Ali, yaitu Fatimah. Aku malu bertanya kepada Rasulullah karena dia mertuaku.
Maka aku menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya, apa hukumnya mazi? Maka Nabi mengatakan cukup baginya berwudu, yang dibersihkan kemaluannya, kemudian bajunya yang kena juga dibersihkan, dan dia harus apa? Wudu, tidak harus mandi. Tapi mani beda, mani tidak najis, tapi dia wajib apa? Mandi. Karena Nabi pernah gamisnya ada mani, kata Aisyah. Kering, sudah aku bersihkan tapi masih tersisa kering. Ya, ngecap begitu. Ya, ini menunjukkan mani tidak apa? Najis, tapi orangnya wajib apa? Mandi. Kalau mazi beda, mazi tidak wajib mandi, cukup wudu, tapi dia apa? Najis mazi. Hadirin sekalian, kalau kena baju harus dibersihkan bajunya. Ini pelajaran yang baik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia orang yang malu mengingat kedudukannya sebagai menantu untuk bertanya masalah-masalah seperti ini. Padahal Nabi mengatakan la haya fiddin, tidak ada malu dalam masalah apa? Agama, tidak ada masalah. Cuma malu itu tetap baik. Orang malu tetap apa? Baik. Karena Nabi mengatakan al haya'u minal iman. Malu bagian daripada apa? Iman. Terutama wanita. Di mana sekarang ini susah kita mendapatkan wanita malu, kecuali yang punya basic agama yang kuat. Wanita berani keluar, ya, sering keluar pakai baju ya ketat, ya kadang nggak pakai mahram, ya berani sekarang ngomong sama laki-laki ke sana kemari, bahkan laki-lakinya yang haya, wanitanya nggak haya. Hadirin sekalian, ya ini menunjukkan malu sedikit ada pada wanita sekarang ini, kecuali wanita muslimah, mukminah, qanitah, mereka punya rasa malu. Ya, wal haya'u khair, al haya'u khair, kata Nabi. Biarkan orang itu malu, tabiatnya malu, biarkan. Tapi jangan malu ketika bertanya. Masalah ilmu tidak boleh apa? Malu. Ya, tidak boleh malu. Kalau malu sesat di jalan, enggak tahu jalan, enggak tanya. Sesat apa? Di jalan, hadirin sekalian. Itu yang tidak boleh. Tapi malu dalam bertanya sama wanita, malu sama, enggak ada masalah. Itu malu itu baik. Termasuk iman. Karena ketika orang itu malu untuk maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perbuatan maksiat enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya sedikit demi sedikit hadis-hadis Nabi yang berkaitan masalah tahar. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya? Iya. Kalau di atas pesawat ikutnya di dalam ikut cara siapa? Hah? Ikutnya di dalam ikut cara siapa? Ikut apa? Yang ikuti siapa saat kalau orang di atas pesawat ikutnya di dalam Ya lam itu ngikut yang ditentukan oleh Nabi bagi penduduk ya Yaman atau sekitarnya. Kita Indonesia masuk ya lam Janub ya. Sebentar dulu kita bicara apa? Ya lam. Kalau orang mau masuk Mekah pakai miqat ya lam ya, maka sebelum ya lam dia harus pakai baju apa? Ihram. Ihramnya di pesawat atau ihramnya di Jakarta, di Surabaya sudah pakai baju ihram. Sebelum ya lam dia niat apa? Umroh atau haji. Nanti diingatkan sama mudhifah itu pramugari atau pramugara. Ya, sebentar lagi 10 menit kita akan memasuki ya lam. Memang tengah laut. Maka hendaklah yang belum pakai baju ihram sekarang, atau mulai nanti niat. Paham ya? Diingatkan biasanya kalau langsung menuju Mekah. Tapi kalau kita ke mana? Madinah dulu, maka kita miqat pakai ahli Madinah. Yaitu apa? Bir Ali, atau pada zaman Nabi namanya Dzul Hulaifah. Begitu. Sedangkan orang yang di Mekah miqatnya pokoknya keluar dari Mekah. Ya, bisa ke Jiranah atau ke mana? Tan'im.
Cuma diperkarakan para ulama sekarang masalah tan'im ini. Karena tan'im ini hanya dipakai oleh siapa? Aisyah. Kalau pakai ya di Ji'rana atau Hudaybiyah yang paling jauh. Ya, pokoknya orang Mekah kalau mau apa? Misalnya kita sudah di Mekah, mau umrah lagi misalnya. Itu harus kemana? Ji'rana atau Hudaybiyah atau apa namanya? Tan'im. Paling minim tan'im. Tan'im niru siapa? Aisyah begitu. Wallahu a'lam. Bagi penduduk apa Mekah atau yang tinggal di Mekah mau umroh harus keluar dulu kan ya. Keluar dulu dari tanah suci. Tan'im sudah keluar dari tanah suci. Begitu juga Ji'rana. Ya. Itu semua yang menentukan tuh Nabi. Ya, yang menentukan itu siapa? Nah, Nabi. Ya, kalau orang Irak dari Zatul Iraq. Ya, begitu juga yang lainnya. Mulai ihram dari apa? Miqat. Begitu. Kalau dia langsung ke Mekah pakai baju umrohnya di mana? Jeddah, maka dia bayar dam. Bayar apa? Dam, karena dia sudah masuk miqat belum pakai apa? Baju ihram, sedangkan dia mau apa? Umroh langsung menuju Mekah, dia bayar dam. Kambing nyembelih apa? Kambing. Karena Jeddah bukan apa? Miqat. Paham ya? Jeddah bukan apa? Miqat. Banyak orang Indonesia ya mau ke Mekah loh ini, bukan ke Madinah. Kalau Madinah nggak ada masalah. Ke Madinah dulu nanti. Ini ke Mekah umroh masih pakai baju batik. Dari Jeddah mandi-mandi di apa King Abdul Aziz itu airport. Kemudian baru pakai apa? Ihram. Kena denda dia, bayar dam. Karena Jeddah bukan miqat, salah itu. Miqatnya orang Indonesia, orang Yaman di mana? Yalamlam, dan Yalamlam itu tengah laut 20 menit sebelum landing. Apa namanya? King Abdul Aziz Airport. Ya, sebelum landing 20 menit itu Yalamlam, tengah laut. Begitu. Tapi biasa diingatkan. Pesawat aja orang-orang pesawat ngerti. Hadirin sekalian. Kalau mikotnya orang Yaman atau orang Madinah itu di mana? Yalamlam. Kalau memang langsung ke Mekah. Tapi biasanya orang-orang itu Madinah dulu. Kecuali orang bisnis pengen cepet nggak mau ke Madinah ya nggak ada masalah. Yang penting umroh 5 hari kemudian apa? Pulang. Ya maka orang seperti ini baju ihramnya dari mana? Miqatnya Yalamlam. Seperti itu. Paham ya? Ustaz. Itu kalau umroh, itu kan kalau haji ya, kalau dam. Kalau umroh. Iya, dia pakai umroh apa? Haji apa? Enggak, kalau misalnya hanya umroh. Dam. Iya, sama juga. Sama. Jadi haji atau umroh dia harus apa? Dari Yalamlam. Kalau langsung ke Mekah ya. Dia kan ingin langsung ke Mekah. Kembali dulu apa ke Mekah? Mekah. Ya sudah, maka miqatnya di mana? Yalamlam. Bukan di Jeddah. Begitu. Terus Yalamlam itu ada masjidnya. Tengah laut. Kalau misalkan orang itu berangkat dari Yaman pakai darat. Tidak bisa tengah laut itu. Wallahu a'lam. Tengah laut. Ada masjidnya, ada daratan tuh. Kelihatannya tengah laut itu. Wallahu a'lam. Ya mungkin kalau ada daratan biasanya ada masjidnya. Saudi itu begitu. Ya, Saudi itu ada sesuatu bersejarah dibangun apa? Masjid. Kalau kita sejarah dibangunkan patung. Berarti dasar. Umrohnya dasar. Maksudnya apa? Misalnya tak ambil dam, mungkin umroh langsung dasar. Ya wajib bayar dam. Kalau dia tidak mampu, ngomong sama lainnya masih banyak yang menanggung insya Allah. Tidak ada masalah. Ya bukan gak sah, mungkin berkurang pahalanya. Dan dia dosa. Dosa dan berkurang pahalanya.
Ya dia tetap sah, cuma wallahu a'lam seharusnya bagaimanapun umrah atau haji harus melalui apa miqat. Kalau enggak dia kena dam, harus wajib bayar apa? Dam. Ya kita tidak mengatakan tidak sah. Semoga sah, cuma dia bayarlah dam. Kalau sekarang belum bayar dam, bisa titip nanti. Bayarkan ya sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulunya enggak tahu waktu haji atau umrah lewat Jeddah masih pakai batik seragam. Padahal dia mau ke Mekah. Ya, terus pakai baju ihramnya di Jeddah. Masuk kamar mandi ganti apa mandi ganti. Dipikir Jeddah itu miqat, padahal bukan miqat. Siapa yang menentukan Jeddah miqat itu? Tapi diingatkan, Ustaz. Hah? Di atas pesawat diingatkan. Iya bisa diingatkan. Kalau langsung ke Mekah diingatkan. Cuma masalahnya kalau diingatkan tidur. Kan gitu. Kan 7 jam ini asik regut, barit, pakai selimut. Ya dia harus bayar apa? Dam. Bayar dam mau nggak mau. Ya dan keluar kemana? Masuk Mekah keluar kemana? Jirona ya atau Hudaybiyah, agak jauh lebih bagus supaya lebih enak gitu. Paham ya? Ada lagi? Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.